Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battletron The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Hai Bodong dan Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal pada semua orang dan meninggalkan asosiasi alkemis setelah menyelesaikan pertemuan. Yang pertama kembali ke klan primer sementara Xiao Yan mengikuti jalan dan berjalan ke daerah paling ramai di tengah kota. Pada saat ini, ada papan prasasti baru yang digantung di atas pintu masuk utama sebuah kompleks besar di lokasi ini. Karakter flamboyan yang tertulis di atasnya menyebabkan cukup banyak orang yang lewat di jalan tanpa sengaja berhenti dan melihatnya. Xiao Mansion. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika dia melihat ada sekelompok besar orang yang mengelilingi kompleks di luar ketika dia tiba. Dia hanya bisa berkedip dan terburu-buru melewati dinding. Beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul ketika sosok Xiao Yan baru saja melintasi dinding kompleks. Namun, Xiao Yan tidak mengelak. Dia menjentikkan jarinya dan angin yang deras dengan mudah menerima serangan dari 4 sosok hitam yang telah keluar dari bayang-bayang. Tidak perlu panik, ini aku. Xiao Yan secara acak mengalahkan 4 sosok hitam itu dan berbicara sambil tersenyum. 4 sosok hitam itu segera berlutut dengan satu lutut di tanah dan berbicara dengan hormat setelah mendengar suara yang dikenalnya, "Kepala. Maaf telah menyinggung Anda." "Hehehe, tidak buruk." Xiao Yan menjentikkan lengan bajunya dengan lembut dan tersenyum dan tidak menyalahkan mereka dengan cara apapun. Dia melambaikan tangannya ke arah mereka berempat dan mengikuti jalan kecil di dalam kompleks saat dia perlahan masuk ke bagian dalamnya. Rumah besar yang ditemukan Xiao Li ini jauh melebihi rumah klan Xiao di kota Wutan baik dari segi ukuran maupun gaya. Karena anggota dalam klan telah sangat berkurang, kompleks sebesar itu akhirnya tampak sedikit kosong dan sunyi. Xiao Yan berjalan di sepanjang jalan kecil sesaat sebelum ruang tamu yang luas muncul di hadapannya. Ada tawa samar yang dikirim dari dalam aula. Xiao Yan perlahan berjalan menuju ruang tamu, dengan lembut membuka pintu, dan masuk. Xiao Li dan Xiao Ding yang sedang memberikan perintah kepada para pelayan untuk membersihkan tempat itu berbalik untuk melihat ketika mereka mendengar suara pintu dibuka. Mereka tersenyum dan pergi ketika mereka melihat siapa itu Xiao Yan. Bagaimana itu? Rumah besar ini tidak buruk kan? Seseorang tidak bisa hanya mengandalkan uang jika dia ingin membeli rumah besar seperti ini di tempat seperti itu. Xiao Li memandang Xiao Yan yang sedang mengamati tempat itu. Sabuk emas ini sebagian besar dipegang oleh beberapa pedagang besar dengan latar belakang yang cukup kuat. Namun, kekuatan yang dimiliki Xiao Yan saat ini di Kekaisaran Magia sudah cukup untuk dibandingkan dengan makhluk besar seperti Mystic Cloud Sekte. Para pedagang ini secara alami tidak berani menemukan keberatan apapun kepada Xiao Li ketika dia ingin membeli sebidang tanah ini. Mereka bahkan tidak berani menaikkan harga terlalu tinggi. Iya, Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Meskipun kompleks besar ini tidak bisa dibandingkan dengan rumah besar klan primer, dia masih cukup puas dengannya. Dia segera tertawa pelan, lumayan, tempat ini akan menjadi markas klan Xiao kita di masa depan. Xiao Li juga menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Kakak ketiga, bagaimana rapatnya hari ini? Xiao Ding, yang duduk di kursi roda, tersenyum dan mengajukan pertanyaan kepada Xiao Yan. Semuanya berjalan lancar. Kami akan dapat mengumpulkan orang-orang dan bertarung sampai mati dengan Mystic Cloud Sekte setelah 2 hari. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. 2 hari dari sekarang. Xiao Ding terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengerutkan kening dan berkata, "Mengapa terburu-buru? Jangan beritahu saya bahwa ada beberapa rahasia yang orang lain tidak bisa sadari." Yun San berencana untuk menikahkan Yun Yun dengan Gu He dan menggunakan ini untuk mengikat Gu He ke sisinya. Jika kita benar-benar mengizinkan mereka untuk menikah dengan sukses, kemungkinan hal itu akan lebih merepotkan di masa depan. Oleh karena itu Xiao Yan perlahan menjawab. Senyum di wajah Xiao Yan sangat berkurang saat menyebutkan ini. Yun San ingin menikahkan Yun Yun dengan Gu He. Xiao Li dan Xiao Ding tanpa sadar berteriak keras. Ekspresi mereka sedikit berubah saat mendengar kata-kata Xiao Yan. "Aku tahu ya, itu terlalu masuk akal. Mengapa saya tidak memikirkannya?" Ekspresi Xiao Ding tenggelam saat jarinya dengan lembut mengetuk sandaran tangan kursi roda. Dia berbicara dengan sungguh-sungguh, jika itu masalahnya, memang akan ada masalah. Gu He bukanlah orang biasa.
Kemampuannya untuk mengumpulkan orang-orang di dalam kekaisaran Jiama kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan Fama dari asosiasi alkemis akan kesulitan mencapainya. Begitu dia dikendalikan oleh Mystic Cloud Sekte, Yun San akan memiliki lebih banyak tawar-menawar. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa lagi yang bisa kamu lakukan? Tatapan Xiao Li beralih ke Xiao Yan saat dia menanyakan beberapa pertanyaan. Tentu kita tidak boleh membiarkan pernikahan ini berhasil diselesaikan. Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya yang menunduk agak tajam saat dia berkata, saya akan memikirkan cara untuk menenangkan Gu Hei 2 hari kemudian. Paling tidak, kita harus memaksanya sampai dia tidak dapat ikut campur dalam masalah Mystic Cloud Sekte. Xiao Ding dan Xiao Li bertukar pandang satu sama lain setelah mendengar ini. Karena orang ini punya rencana, mereka tidak perlu lagi mengatakan apapun. Kalian berdua harus menetap di anggota klan selama 2 hari ini. Serahkan masalah Mystic Cloud Sekte kepada saya. Xiao Yan menepuk kedua bahu mereka dan tertawa. Saya memang tidak dapat banyak membantu dalam hal-hal seperti itu. Namun, Anda harus ingat bahwa Anda saat ini adalah pilar pendukung klan Xiao. Klan Xiao hanya akan memiliki harapan untuk makmur selama kamu masih hidup. Xiao Ding melirik Xiao Yan dan perlahan berbicara. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Ada seorang pelayan yang tiba-tiba masuk untuk melapor saat mereka bertiga sedang bercakap-cakap. Itu karena Yao Ye secara pribadi mengirimkan bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran. Sungguh tidak terduga bahwa kecepatan mereka begitu cepat. Sepertinya keluarga kekaisaran memandang Serenesi sekaligus dengan sangat penting. Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri dan mengirim seseorang untuk mengundang Yao Ye masuk. Secara alami ada putaran salam ketika keduanya bertemu sebelum Yao Ye menyerahkan bahan obat yang telah disiapkan untuk Xiao Yan. Bahan obat yang telah disiapkan Yao Ye disimpan dalam cincin penyimpanan kelas rendah. Xiao Yan memindai melalui itu dan tanpa sadar menamparkan mulutnya di dalam hatinya. Sebenarnya ada cukup bahan obat di dalam untuk memperbaiki 10 pil cetakan tulang campuran. Keluarga kekaisaran benar-benar dengan murah hati membelanjakan uang mereka untuk memperbaiki masalah ini. Yao Ye hanya tinggal sebentar setelah mengantarkan ramuan obat sebelum pergi. Xiao Yan menyuruh Yao Ye pergi dengan matanya. Setelah itu, dia memberikan beberapa instruksi kepada Xiao Ding dan Xiao Li sebelum berbalik untuk memasuki halaman dalam. Dia menemukan ruang yang tenang sebelum memerintahkan orang untuk tidak mengganggunya. Xiao Yan menghela nafas panjang setelah menutup pintu kamar. Dia menyipitkan matanya dan mengencangkan tinjunya di bawah lengan bajunya. Hei, anjing tua Yun San, tindakanmu ini benar-benar kejam. Sial, seekor anjing yang gelisah bahkan akan melompati tembok. Kelinci yang cemas bahkan akan menggigit seseorang. Kamu memaksaku untuk mendaki Gunung Mystic Cloud 2 hari dari sekarang. Cincin hitam pekat di jari Xiao Yan bergetar dan sosok ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Dia melirik Xiao Yan sebelum berkata, The Mystic Cloud Sekte akan memiliki keunggulan home ground karena medan pertempuran akan terjadi di Mystic Cloud Mountain. Apalagi mereka juga punya keunggulan dalam hal angka. Hehehe, sepertinya Yun San sangat takut padamu. Jika tidak, dia tidak akan berusaha keras. Xiao Yan mengangguk sedikit. Ada banyak orang di Mystic Cloud Sekte dan mereka bahkan tahu cara menggabungkan dan membentuk formasi. Xiao Yan secara pribadi mengalami kekuatan formasi yang terbentuk saat itu, jadi dia secara alami memahami kekuatan hal seperti itu. Sepertinya Yun San mengetahui hubungan antara Yun dan kamu. Tindakannya ini mungkin bermaksud untuk membuat marah dan mengganggu pola pikirmu. Yao Lao menyuarakan pikirannya. Menjadi berpengalaman dan tajam, dia secara alami dapat melihat niat Yun San dalam sekejap. Xiao Yan diam. Bahkan ia mengakui bahwa keadaan pikirannya sedang kacau dan geram ketika mendengar bahwa Yun dan Gu Hei akan menikah. Jelas, dia tidak dapat benar-benar bertindak seolah-olah mereka orang asing ketika datang ke Yun. Alasan mengapa dia memutuskan bahwa pertempuran yang menentukan akan diadakan 2 hari dari sekarang adalah sebagian karena dia agak khawatir bahwa Gu Hei akan benar-benar berdiri di sisi Mystic Cloud Sekte, tetapi dia tidak dapat menyangkal bahwa jauh di dalam hatinya, dia juga memiliki pikiran lain. Saat itu, Xiao Yan telah bertemu Yun, yang menggunakan nama Yun Zi pada saat itu, di pegunungan Magical Beast saat dia bepergian sebagai seorang pemuda. Pemandangan seperti musim semi di dalam gua,
pemberian baju besi serta Yunzi mengambil risiko untuk menyelamatkannya beberapa kali. Semua keterikatan ini menyebabkan Xiao Yan tidak dapat sepenuhnya melupakannya terlepas dari seberapa keras hati Xiao Yan. Yao Lao menghela nafas pelan saat dia melihat ekspresi Xiao Yan yang berubah. Dia membalik tangannya dan gumpalan api putih pekat yang anehnya muncul dari ring sebelum menggantung di depannya. Kamu harus memakai ini. Yao Lao menjentikkan jarinya dan cincin putih pekat itu terbang menuju Xiao Yan sebelum ditangkap secara akurat oleh yang terakhir. Ini adalah, apa ini? Jangan bilang, Xiao Yan tidak yakin saat dia melihat cincin putih pekat di tangannya. Perasaan sedingin es yang bercampur dengan panas yang tidak biasa muncul di hati Xiao Yan. Ini adalah cincin yang dibuat dari Bone Chilling Flames milikku. Ada cukup banyak Bone Chilling Flames yang disimpan di dalamnya. Namun, itu hanya dapat disimpan selama 5 hari sebelum itu akan secara otomatis menyebar dan menghilang. Yao Lao tersenyum sambil melanjutkan, ahli dari Hall of Souls mungkin muncul dalam pertempuran besar dengan Mystic Cloud Sekte kali ini. Saya akan campur tangan dan menghentikan mereka saat itu. Namun, saya tidak akan bisa meminjamkan Bone Chilling Flames saya kepada Anda saat itu. Karenanya, cincin ini sedang dalam persiapan. The Bone Chilling Flames di dalamnya cukup bagi Anda untuk hanya menggunakan Angry Buddha Lotus Flames sekali. Oleh karena itu, cobalah yang terbaik untuk tidak menggunakannya kecuali Anda tidak punya pilihan lain. Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia mengangguk sedikit, bahkan Yao Lao agak khawatir dengan pertarungan sengit 2 hari dari sekarang. Pertarungan besar dengan Mystic Cloud Sekte akan terjadi 2 hari dari sekarang. Tidak ada gunanya memikirkan terlalu banyak tentang itu. Oleh karena itu, Anda harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan bertarung di pihak Anda. Yao Lao tersenyum dan terhibur setelah melihat Xiao Yan yang agak tertekan. Xiao Yan mengangguk pelan dan mengeluarkan cincin penyimpanan yang dikirim Yao Ye. Dia dengan lembut berbicara, kalau begitu, pertama-tama saya akan memperbaiki pil cetakan tulang campuran itu. Jika kita bisa mendapatkan Serenesis sekaligus untuk memulihkan kekuatannya, itu pasti akan memberikan dukungan besar-besaran kepada kita. Yao Lao sedikit mengangguk dan tersenyum. Secara kebetulan, saya sudah lama tidak melihat Anda mengolah pil obat. Hari ini, saya akan melihat seberapa banyak keterampilan perbaikan obat Anda telah meningkat, karena Anda memiliki 2 jenis api surgawi, itu akan sangat lancar bagi Anda untuk memperbaiki pil obat. Xiao Yan tersenyum tercengang setelah mendengar evaluasi Yao Lao. Dia melompat ke tempat tidur, melambaikan tangannya dan mengeluarkan kuali obat binatang merah yang dia peroleh dari Han Feng. Setelah itu menyala dan muncul, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan nyala api hijau tua muncul sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Mengikuti pintu masuk nyala hijau giok, suhu di dalam ruangan secara bertahap naik. Nyala api tercetak di dinding, menyalakan ruangan seperti oven. Silakan kunjungi. Puncak gunung yang menjulang dari Mystic Cloud Sekte tersembunyi di kegelapan malam. Cahaya yang kecil dan pekat seperti kunang-kunang yang menutupi seluruh pegunungan. Meski sudah larut malam, namun pertahanan puncak gunung ini bahkan lebih ketat dibanding saat siang hari. Banyak patroli terbuka dan tersembunyi berkeliaran di kegelapan, menyerap semua aktivitas di seluruh gunung ke mata mereka. Sekte besar berdiri di puncak Mystic Cloud Mountain. Itu seperti binatang buas di bawah penutup malam berkabut yang merayap ke tempat ini sementara sedikit memancarkan tekanan yang tidak biasa yang menyebabkan rambut seseorang berdiri tegak. Cahaya lembut berayun di bawah angin di aula terpencil yang terletak jauh di dalam sekte. Cahaya redup menutupi seluruh aula, mengusir rasa dingin yang tersisa di aula. Aula besar itu kosong. Hanya seseorang yang mengenakan jubah berwarna putih di tengah yang memberikan aula besar ini kehadiran manusia. Yun Yun duduk bersila di atas kasur. Wajah anggun, mulia, cantiknya dipenuhi dengan kemarahan yang tidak biasa pada saat ini. Yun San datang untuk berbicara dengannya sebelumnya, menyebabkan tubuhnya turun ke kondisi sedingin es. Menikah dengan Gu He. Rasa dingin di hati Yun Yun semakin padat setelah dia memikirkan kata-kata yang diucapkan dari mulut Yun San. Dalam hal apa Yun San saat ini bahkan sedikit mirip dengan gurunya yang penuh kasih saat itu. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Mata indah Yun Yun menyapu ke arah pintu yang tertutup rapat dan tangannya yang halus terkepal erat. Kukunya yang tajam menusuk telapak tangannya sampai terasa sakit.
Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengerutkan alisnya dan dengan dingin berteriak, "Karena kamu ada di sini, kamu harus menunjukkan dirimu sendiri. Mengapa Anda harus bertindak begitu diam-diam?" Tidak terduga bahwa meskipun doki Anda disegel oleh Yun San, indera Anda masih setajam ini. Tawa pahit tak berdaya dan desahan perlahan terdengar di aula setelah tangisan Yun terdengar. Segera, sesosok manusia besar perlahan muncul dari suatu tempat di aula. Dari tampang wajah yang familiar itu, secara mengejutkan Pil King Gu He sejak saat itu. "Itu kamu." Yun juga kaget saat melihat Gu He muncul. Dia segera mengangkat alisnya dan dengan dingin tertawa, "Gu He, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar orang seperti itu. Memanfaatkan orang lain saat mereka dalam kesulitan. Untuk berpikir aku sangat memikirkanmu di masa lalu." Gu He juga tertegun saat mendengar tawa dingin Yun. Dia segera memahami sesuatu dan berbicara dengan senyum pahit, "Masalah ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Semua ini adalah niat Yun San." Dia bertanya padaku terlebih lagi, "Aku sungguh. Jika kamu tidak menikah denganku, apa yang bisa dia lakukan meskipun itu niatnya?" Tatapan Yun berkedip saat dia menatap Gu He. Nada suaranya agresif. Meskipun dokinya telah disegel, auranya tidak sedikit pun berkurang. Di bawah sikap Yun ini, Gu He juga agak tidak dapat bereaksi meskipun kekuatannya. Dia mengusap kepalanya dan menghela nafas beberapa saat kemudian, "Saran Yun San memang sangat menarik bagiku. Ini bukan seolah-olah Anda tidak tahu perasaan saya terhadap Anda. Anda hanya memilih untuk melupakannya. Kamu adalah teman yang sulit didapat." Tapi, Yun menunduk dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Jika kamu masih memikirkan hubungan masa lalu kita, kamu akan menolak saran guru. Dengan begini, kita tetap bisa berteman di masa depan. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mempertimbangkan hubungan masa lalu kita." Gu He perlahan menghirup udara saat dia melihat wajah bergerak sedingin es di bawah cahaya lampu. Dia tiba-tiba menanyakan sesuatu yang mengejutkan, "Itu karena Xiao Yan, kan? Kamu telah menolakku karena dia?" Wajah Yun tiba-tiba berubah saat nama yang akrab itu terdengar. Dia berteriak, "Jangan bicara omong kosong. Anda sedang konyol." "Tidak seperti itu, Yun. Bukannya aku ini orang bodoh." Yun San telah memberitahuku semua hal itu. Kalau dipikir-pikir, kamu telah melakukan intervensi beberapa kali untuk menyelamatkan Xiao Yan saat dia dikejar oleh ras Snake People di Vastager Desert saat itu. Karena alasan ini, ekspresi Gu He agak pahit. Dia selalu menjadi orang yang sombong. Namun, bahkan hari ini dia tidak berharap dirinya masih tidak bisa mengalahkan orang kecil. Bibir merah Yun bergerak. Dia tidak mengatakan apapun. Matanya yang cerah melirik Gu He sebelum berbicara, "Kamu tidak perlu repot dengan alasanku. Saya hanya akan bertanya apakah Anda bersedia menolak saran guru." Dia diam. Dia menggelengkan kepalanya beberapa saat kemudian saat dia berbicara dengan suara yang agak dalam, "Aku layak untukmu. Selain itu, tidak mungkin antara kamu dan Xiao Yan. Anda tidak perlu repot dengan masalah saya. Apalagi, hak apa yang Anda miliki untuk mengontrol saya? Anda tidak memiliki kualifikasi untuk." Yun dengan dingin menegurnya. Sudut mulutnya terangkat mengejek, "Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa jika itu adalah sesuatu yang tidak ingin saya lakukan, bahkan guru tidak dapat memerintahkan saya untuk setuju. Jika Anda benar-benar berniat untuk menjadi keras kepala dengan cara Anda bisa datang dan menikahi mayat sedingin es pada saat itu. Semua karena anak kecil itu." Gu He berteriak dengan suara rendah. Kemarahan segera melonjak di wajah Gu He ketika dia mendengar bahwa Yun benar-benar mengancamnya dengan kematiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Terlebih lagi, Gu He, kemampuan pengobatanmu terkenal di seluruh kekaisaran magia. Tidak sulit bagimu untuk menemukan wanita yang lebih luar biasa dariku. Mengapa Anda perlu melakukan hal semacam ini yang tidak diinginkan orang? Yun dengan lembut mengencangkan tangannya yang lembut saat dia berbicara dengan suara yang lemah. "Tapi aku hanya menyukaimu." Gu He meraung dengan marah. "Dalam hal apa saya lebih rendah dari orang itu? Dia hanyalah anak kecil. Apakah dia layak bagimu untuk peduli sebanyak ini?" Yun juga menghela nafas pelan saat melihat Gu He sekeras ini. Dia akhirnya berhenti berbicara lagi saat dia perlahan menutup matanya dan mengabaikannya.
Kemarahan Gu He meningkat ketika dia melihat bahwa Yun Yun bertindak seperti ini. Namun, dia tidak berani melanggar wanita di depannya ini yang selalu dia cintai dan hormati. Dia segera mondar-mandir di aula untuk waktu yang lama sebelum dia secara bertahap tetapi akhirnya memulihkan emosinya. Dia tiba-tiba berbicara dengan suara yang dalam, Xiao Yan memang telah kembali ke Kekaisaran Magia. Nama itu baru saja terdengar ketika tampaknya memiliki semacam kekuatan magis yang menyebabkan wanita dengan mata tertutup untuk sekali lagi membuka mata cerah itu untuk menyapu Gu He. Gu He tanpa sadar mengejek dirinya sendiri saat melihat bahwa hanya menyebutkan nama menyebabkan Yun Yun bereaksi dengan cara ini. Tidak disangka bahwa setelah menjadi begitu agung selama bertahun-tahun, dia benar-benar akan ditekan oleh seorang bocah lelaki sampai ke titik di mana dia tidak bisa membalikkan keadaan. Namun, kamu seharusnya tidak terlalu cepat bahagia. Meskipun dia sekarang melakukan kontak dengan faksi lain di dalam kekaisaran, Anda juga harus mengetahui kekuatan besar dari Mystic Cloud Sekte. Yun San juga lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun kekuatan Xiao Yan telah melonjak selama 3 tahun terakhir ini, peluangnya untuk mengalahkan Yun San masih cukup rendah. Terlebih lagi, jika dia gagal lagi kali ini, kemungkinan Yun San tidak akan memberinya kesempatan lagi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mungkin dalam waktu singkat, orang yang disebut Xiao Yan ini mungkin benar-benar tersingkir dari Kekaisaran Magia. Gu He berbicara dengan lemah. Apalagi pada saat itu, kamu juga akan bisa benar-benar lega. Wajah Yun Yun mungkin masih tetap tenang setelah mendengar kata-kata Gu He tapi tangan halus di bawah lengan bajunya dikencangkan. Beberapa emosi rumit melintas di matanya yang menunduk. Itu seperti yang dikatakan Gu He. Kekuatan Mystic Cloud Sekte saat ini adalah sesuatu yang dia tidak bisa lebih jelaskan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu bisa menyapu seluruh Kekaisaran Jiama. Dari aura yang dia rasakan saat itu, kekuatan Xiao Yan saat ini mungkin cukup kuat. Namun, masih ada celah yang cukup besar jika dibandingkan dengan Yun San yang sudah berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, jika Xiao Yan benar-benar berniat untuk terlibat dalam pertarungan berdarah dengan Mystic Cloud Sekte, kemungkinan akhir hidupnya tidak akan terlalu baik. Wajah Yun Yun tanpa sadar mengungkapkan kekhawatirannya saat memikirkan hal ini. Orang ini benar-benar terbuat dari batu. Dia jelas tahu bahwa dia tidak akan menerobos langsung tetapi dia harus tetap datang dan melakukannya. Dia untungnya melarikan diri saat itu tetapi sepertinya dia tidak akan seberuntung itu kali ini. Gu He di sampingnya menatap Yun Yun dengan matanya. Dia secara alami menyerap kecemasan di wajahnya melalui matanya. Api yang tidak diketahui di dalam hatinya semakin kuat. Kekhawatiran semacam ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya di hadapannya. Selama Xiao Yan dikalahkan kali ini, dia akan berakhir dengan takdir yang mengerikan. Kamu harus melupakan orang ini secepat mungkin. Gu He mengerutkan kening dan berkata. Ekspresi Yun Yun sekali lagi perlahan menjadi sedingin es. Dia melirik Gu He sebelum berbicara dengan suara dingin, tidak perlu khawatir. Saya tetap akan mengatakan hal yang sama. Jika Anda masih ingin berteman di masa depan, sebaiknya Anda menolak saran guru. Jika Anda benar-benar menginginkan kecantikan, ada banyak orang di dunia ini yang lebih cantik dari saya. Mengapa Anda ingin membuang-buang waktu untuk saya, orang yang dipenjara? Mendambakan kecantikan. Kalimat dari Yun Yun ini membuat marah Gu He sampai wajahnya berkedut. Gu He meraung dengan marah, apakah aku sudah memperhatikan wanita lain selain dirimu selama ini? Ketika Anda adalah pemimpin sekte dari Mystic Cloud Sekte, saya telah berusaha sekuat tenaga untuk membantu Anda menstabilkan situasi. Kapan saya telah menyuarakan kepahitan? Kapan saya telah meminta kompensasi sekecil apapun? Wajah dingin Yun Yun perlahan menjadi lebih lembut saat dia melihat wajah memerah Gu He. Dia menghela nafas pelan dan berbisik, kakak Gu He, Yun Yun tidak akan pernah berani melupakan bantuanmu. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa dipaksakan hanya karena rasa terima kasih Xiao Yan dan aku tidak seperti yang kau bayangkan. Gu He hanya tertawa getir saat mendengar suara lembut Yun Yun. Dia melambaikan tangannya dan berkata, saya akan memikirkan masalah ini dengan baik. Setelah kejadian baru-baru ini selesai, saya akan meminta Yun San untuk melepaskan segel di tubuh Anda. Pada saat itu, saya akan menemani Anda kemanapun Anda ingin pergi.
Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika melihat orang ini sebenarnya sangat keras kepala. Aku khawatir 2 hari dari sekarang akan menjadi waktu di mana Xiao Yan dan Mystic Cloud Sekte akan terlibat dalam pertempuran yang menentukan. Anda harus memperhatikan hari itu. Jangan marah. Yun San Gu He merenung sejenak sebelum tiba-tiba berbicara. Wajah Yun Yun berubah sedikit. Dia mengencangkan tangannya yang halus sekali lagi. Hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Gu He menghela nafas lagi saat melihat Yun Yun tidak bereaksi. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Tepat sebelum dia keluar, langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia berkata, "Itu benar, menurut apa yang aku tahu, ada beberapa fluktuasi yang tidak biasa dari gerbang kehidupan dan kematian di dalam area terlarang sekte. Jika saya menebak dengan benar, Yan Ran, yang telah berlatih di dalam selama 3 tahun, akan segera keluar." Dia tidak terus tinggal setelah mengatakan ini. Pintu besar aula didorong terbuka sebelum tubuhnya perlahan menghilang ke dalam malam. Pintu besar yang berat itu sekali lagi perlahan menutup sendiri dengan erat setelah Gu He pergi. Mata cerah itu tertegun saat mereka melihat Gu He yang telah pergi. Sesaat kemudian, kepuasan berangsur-angsur melonjak dari mata Yun Yun. Gadis itu, Yan Ran, akhirnya akan keluar dari retretnya. Ya. Suhu panas menutupi ruang yang tertutup rapat, memanggang bagian dalamnya sampai tampak seperti oven. Asap berwarna putih samar menghubung dari kuali obat berwarna merah tua. Akhirnya, itu bertahan di atas ruangan dan tidak menyebar. Ekspresi Xiao Yan serius di depan kuali obat. Matanya menatap tajam ke pil obat embrio yang perlahan berputar di dalam api hijau giok di dalam kuali obat. Kekuatan spiritual yang kuat mengendalikan naik turunnya suhu sebelum akhirnya menstabilkannya pada suhu yang konstan. Setelah penyulingan hangat dengan nyala api yang lambat, aroma obat yang kaya berangsur-angsur naik dari kuali setelah sekitar setengah jam. Sedikit riak energi dipancarkan dari kuali obat sebelum bertabrakan dengan keras ke dinding kuali obat, membawa suara dentang rendah dan dalam. Xiao Yan menghirup aroma obat yang kaya dari kuali obat. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba terbuka dan penutup kuali obat secara otomatis terbuka. Pil obat hijau bulat di dalam otomatis terbang keluar dan secara akurat mendarat di tangan Xiao Yan. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang tersisa yang dibawa dalam pil obat. Pil cetakan tulang campuran ini mungkin tidak dianggap setinggi itu di antara pil obat tingkat 6, tapi itu adalah pil obat tingkat 6 asli terlepas dari bagaimana orang mengatakannya. Meskipun Xiao Yan mendapat bantuan dari Glazed Lotus Heart Flames, dia masih memiliki tingkat kegagalan yang cukup tinggi saat memperbaiki pil obat dari tingkat ini. Dia telah menghabiskan hampir 4 set bahan obat sebelum dia berhasil memperbaiki 1 pil. Xiao Yan menyimpan pil cetakan tulang campuran ke dalam botol batu giok dan meregangkan pinggangnya yang malas. Tubuhnya bergetar dan gelombang suara retak yang jelas muncul dari tulangnya. Yao Lao memandang Xiao Yan yang berhasil menyempurnakannya setelah menghabiskan sepanjang malam. Dia perlahan berkata, api surgawi baru ini yang terbentuk dari penggabungan 2 api surgawi memang memiliki kekuatan yang besar. Namun, itu juga karena alasan ini sehingga Anda tidak dapat mengontrolnya semulus cara Anda mengontrol api inti teratai hijau di masa lalu. Mengingat penglihatan Yao Lao, dia secara alami dapat melihat bagian-bagian yang kurang Xiao Yan setelah mengawasinya bekerja sepanjang malam. Beberapa kegagalan dalam penyempurnaan itu karena Glazed Lotus Heart Flames terlalu kuat. Bahkan suhu yang sedikit meluap akan menyebabkan beberapa bahan obat benar-benar terbakar. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Dia juga menyadari beberapa kelemahan dari Glazed Lotus Core Flames saat ini. Namun, dia tidak punya banyak pilihan sehubungan dengan ini. Api surgawi mungkin kuat, tapi bagaimana itu bisa semudah digunakan sebagai tangan sendiri? Anda harus berlatih menggunakan Glazed Lotus Heart Flames ini lebih sering jika Anda memiliki kesempatan di masa depan. Ini memiliki dampak yang cukup besar pada peningkatan tingkat keberhasilan pemurnian pil obat. Yao Lao mengingatkan. Xiao Yan tersenyum. Dia mengangguk sekali lagi dan menyimpan kuali obat merah ke dalam cincin penyimpanannya. Dia melompat ke tanah dan tersenyum sambil berkata, ayo pergi. Pil obat berhasil dimurnikan dan harus diberikan kepada keluarga kekaisaran. Saya juga memiliki minat yang cukup besar terhadap peringkat 6 Serenesi sekaligus itu. Xiao Yan berjalan ke pintu kamar begitu dia mengatakan ini.
Yao Lao tertawa di belakangnya saat sosoknya berangsur-angsur berubah menjadi ilusi sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Setelah Xiao Yan keluar dari kamar, seorang pelayan wanita yang menunggu di samping melangkah maju dan melapor kepadanya dengan suara lembut. Dari apa yang dia katakan, sepertinya Yao Ye tiba-tiba datang ke Xiao Mansion pagi ini. Keluarga kekaisaran sebenarnya sangat tidak sabar. Xiao Yan juga kaget saat mendengar ini. Karakter Yao Ye jelas sangat keren. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh Jia Xingtian untuk dipersiapkan sebagai kaisar wanita berikutnya. Namun, tidak disangka dia juga cemas hari ini. Tampaknya mereka memang melihat binatang bersisik laut yang tenang ini dengan sangat mementingkan. Xiao Yan tersenyum. Dia meningkatkan langkahnya dan memasuki aula beberapa saat kemudian hanya untuk secara kebetulan melihat Xiao Ding dan Xiao Li bercakap-cakap dengan Yao Ye. Yao Ye, yang awalnya mengobrol dengan Xiao Ding dan Xiao Li buru-buru berdiri saat tatapannya yang melayang melihat Xiao Yan muncul. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Aku benar-benar minta maaf karena datang dan mengganggumu pagi-pagi sekali." Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. "Tuan Xiao Yan, bolehkah saya tahu, jika pil cetakan tulang campuran itu berhasil disempurnakan?" Melihat Xiao Yan tidak membuka mulutnya, Yao Ye ragu-ragu sejenak sebelum dia tidak bisa membantu membuka mulutnya untuk bertanya. Xiao Yan melirik Yao Ye dan melihat kecemasan di wajahnya. Dia segera menyeringai dan mengangguk sedikit. Dia berkata, "Untungnya, saya telah memenuhi harapan seperti itu." Yao Ye segera menjatuhkan batu besar di hatinya saat mendengar kata-kata ini dari Xiao Yan. Wajah cantiknya segera menunjukkan senyuman yang mengharukan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di telapak tangannya. Itu segera dilemparkan secara acak olehnya ke Yao Ye. Yao Ye sangat terkejut saat melihat botol giok itu dilemparkan. Dia buru-buru menerimanya dan menatap Xiao Yan dengan tatapan menegur. Dia bahkan berani melemparkan pil obat tingkat tinggi secara acak. Orang ini, apakah ini pil cetakan tulang campuran? Yao Ye dengan hati-hati memiringkan botol giok dan menuangkan pil cetakan tulang campuran, yang memiliki aroma obat yang tidak biasa ke tangannya yang lembut. Yao Ye agak kagum saat berbicara. Meskipun keluarga kekaisaran memiliki koleksi yang sangat kaya, bahkan dia belum melihat banyak pil obat tingkat 6. Ya, Xiao Yan mengangguk dan berkata dengan wajah berseri-seri. Namun, kekuatan obat dari jenis pil obat ini terlalu berlebihan. Karena itu, hanya magical beast yang dapat mengkonsumsinya. Selain itu, ini juga membutuhkan alkemis untuk mengaktifkannya secara khusus agar kekuatan obat benar-benar diaktifkan. Yao Ye juga kaget saat mendengar pil obat ini sebenarnya membutuhkan metode khusus untuk mengaktifkannya. Matanya yang cerah segera melihat ke arah Xiao Yan dan dengan malu berkata, "Karena sudah seperti ini, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiao Yan lagi. Aku baik-baik saja dengan itu karena aku bisa melihat binatang bersisik laut yang tenang yang misterius dari keluarga kekaisaran." Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia bangkit dan berjalan menuju pintu. Yao Ye buru-buru mengikuti di belakangnya dengan wajah riang. Mereka berdua baru saja meninggalkan Xiao Mansion ketika mereka melihat Ziyan yang menopang kepala kecilnya dengan tangannya saat dia duduk di tangga merasa sangat bosan. Dia segera melompat dengan gembira saat melihat Xiao Yan. Setelah itu, dia direkatkan padanya seperti permen lengket. Xiao Yan juga tidak berdaya menghadapi gadis yang akan tetap dekat dengan orang ini. Medusa untuk beberapa alasan yang tidak diketahui menghilang selama 2 hari ini. Tanpa ditemani, Ziyan menjadi sangat bosan. Karena itu, Xiao Yan hanya bisa membawanya. Kereta mewah Yao Ye dihentikan di luar pintu masuk Xiao Mansion. Xiao Yan begitu saja menarik Ziyan dan menaikinya. Setelah itu, di bawah perintah Yao Ye, pengemudi yang terampil memberikan pengakuan sebelum mengarahkan hewan liar seputih salju untuk bergegas ke pedalaman kota kekaisaran. Setelah sekitar setengah jam perjalanan, gerbong berhasil melewati pertahanan ketat kota kekaisaran. Xiao Yan dan Ziyan tidak berhenti lama setelah mereka turun dari kereta saat mereka mengikuti Yao Ye dengan cepat menuju gunung belakang yang sangat besar di dalam kota kekaisaran. Mereka akhirnya berhenti di sebuah danau besar yang sangat besar di puncak gunung. Ketika Xiao Yan tiba di tempat ini, dia melihat bahwa Jia Xingtian sudah menunggu di sana. Yang terakhir juga menemukan Xiao Yan dan Ziyan pada saat yang sama dan buru-buru melangkah maju untuk menyambut mereka. "Haha,
Kami memiliki masalah Tuan Xiaoyan, Jia Xingtian dengan sopan berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum. Hatinya yang tegang juga sangat rileks saat melihat sedikit kegembiraan di wajah Yao Ye. Xiaoyan melambaikan tangannya dan tertawa kecil, kita semua hanya mendapatkan apa yang kita butuhkan. Yao Ye dengan cepat melangkah maju dan dengan hati-hati menyerahkan botol giok itu kepada Jia Xingtian. Setelah itu, dia juga menyebutkan soal pil obat yang perlu diaktifkan. Jia Xingtian sekali lagi menangkupkan tangannya ke arah Xiaoyan setelah mendengar ini. Dia berbicara dengan sopan, kalau begitu, aku khawatir kita harus merepotkan Tuan Xiaoyan lagi. Xiaoyan tersenyum. Tatapannya mengarah ke danau yang sangat besar. Dia samar-samar bisa merasakan aura kuat yang tersembunyi di dasar danau. Apa? Danau ini sebenarnya memiliki ular yang besar. Kekuatannya juga tampak cukup bagus selama Xiaoyan merasakannya. Ziyan di samping tiba-tiba berteriak karena terkejut. Jia Xingtian dan Yao Ye terkejut saat mereka mendengar Ziyan membuka mulutnya. Tatapan mereka segera menatap gadis kecil yang mirip ukiran giok ini dengan heran. Sudah sangat sulit untuk merasakan aura tersembunyi di dalam danau yang begitu dalam. Tak disangka, gadis kecil yang imut ini ternyata bisa menggambarkan bentuk benda yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimana ini tidak mengejutkan mereka? Xiaoyan di samping tidak terkejut dengan penampilan Ziyan. Yang terakhir sebenarnya juga merupakan magical beast yang peringkatnya kemungkinan besar cukup tinggi. Tidak terlalu aneh bahwa dia bisa merasakan magical beast yang tersembunyi di dalam danau. Jia Lao, tolong panggil Serene sekali bis. Jia Xingtian buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Tubuhnya berkelebat dan muncul di atas danau. Kedua kakinya mendarat di atas air sebelum langsung menembus air. Doki yang kuat meledak ke dalamnya. Setelah doki dituangkan, permukaan danau yang tenang segera tampak seolah-olah mendidih karena membentuk gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Dengan permukaan danau yang menggelegak, Xiaoyan, yang berada di tepi pantai, juga merasakannya dengan jelas. Aura yang kuat secara bertahap melonjak keluar dari bawah danau. Blar. Ketika permukaan danau mulai menggelembung lebih kencang, pilar air besar tiba-tiba meletus dari bawah danau sebelum berubah menjadi air yang tersebar di seluruh langit yang dengan cepat menghujani. Mengaum. Pilar air melesat ke langit dan raungan yang tidak biasa, rendah, dan dalam tiba-tiba meletus dari danau. Tubuh besar yang muncul segera menempati setengah dari danau. The Magical Beast yang muncul di depan Xiaoyan memiliki ukuran yang tidak kalah dengan bentuk pertempuran Heaven Swallowing Python di masa lalu. Tubuh besar yang berkelok-kelok itu ditutupi dengan sisik biru tua yang memantulkan kilatan cahaya dingin di bawah sinar matahari. Kepala besar itu memiliki tanduk sekrup biru. Mata besarnya yang seperti lentera cukup menakutkan untuk dilihat. Udara di sekitarnya segera menjadi lebih basah saat binatang ini muncul. Jelas sekali, binatang raksasa ini seharusnya adalah binatang penjaga misterius dari keluarga Kekaisaran Jiama, binatang bersisik laut yang tenang. Sekian dulur, alur cerita Battle Through the Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan, dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.